Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 4 Maret 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting serta pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode kali ini? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Bella yang hampir saja mengambil surat tes DNA yang dibuang oleh Zora ya kawan-kawan, namun tiba-tiba perut Bella sakit sehingga saat itu Zora malah justru kembali lagi untuk mengambil surat tersebut karena Zora tidak mau jika ada orang lain yang mengetahui isi surat tersebut. Sementara itu di sisi lain, saat itu Aksa yang akan meeting dengan salah satu perusahaan yang cukup besar, namun ternyata CEO-nya tidak mau menemui Aksa sehingga Aksa yang marah pun akhirnya membatalkan semua kerjasama dengan perusahaan tersebut. Namun tak lama setelah itu Amira melihat sosok Galang. Amira pun mengejar sosok Galang dan ketika Amira menepuk pundaknya ternyata laki-laki itu berbeda. Padahal sudah jelas-jelas di awal kita juga sama-sama melihat bahwa itu adalah. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Amira membawa Aksa ke tempat karaoke ya kawan-kawan untuk menghibur Aksa. Dan ternyata Amira saat itu melihat Aksa dalam hal yang berbeda, di mana Aksa saat itu malah bernyanyi rock ya kawan-kawan. Aksa benar-benar sangat menikmati momen-momen itu hingga membuat Amira pun menjadi ilfil karena mendengar Aksa menyanyi lagu rock ya kawan-kawan. Namun tak lama setelah itu lagi-lagi Amira juga melihat sosok Galang. Amira pun mengejar sosok tersebut namun telah menghilang. Amira saat itu benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan karena dirinya berpikir bahwa mungkin Galang itu masih hidup ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu ketika di perjalanan pulang saat itu Amira benar-benar kepikiran terus-menerus ya kawan-kawan tentang sosok laki-laki tersebut. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Bella datang ke kantor dan menghias rooftop untuk meminta maaf kepada Aksa. Namun saat itu Aksa malah justru sedang pergi bersama dengan Amira ke tempat golf ya kawan-kawan. Ya di sana saat itu Aksa benar-benar terlihat begitu sangat dewasa. Aksa saat itu menghibur Amira yang sedang bersedih ya kawan-kawan karena Amira terus-menerus kepikiran tentang Galang. Hal itu membuat Amira akhirnya tersenyum ya kawan-kawan dengan semua hal yang telah Aksa lakukan. Sementara itu di sisi lain Bella masih terus menunggu kepulangan Aksa, namun Aksa tak kunjung datang ya kawan-kawan hingga membuat Bella benar-benar sangat kesal. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu, kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Zora akhirnya mengajak Yuda untuk berbicara. Zora saat itu benar-benar sangat bahagia karena Zora merasa bahwa Yuda itu adalah galang dan itu sudah terbukti. Awalnya Yuda masih mengelak, namun ketika melihat tes DNA tersebut, akhirnya Galang tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Galang marah besar kepada Zora, ya kan kawan, hingga pada akhirnya Zora pun meminta maaf. Zora bertanya, apa yang harus Zora lakukan untuk membuat Galang bisa memaafkan dirinya? Galang pun mengatakan jika Zora membunuh Bastian Rahardian dan juga Aksara Rahardian, mungkin Galang akan mempertimbangkan untuk memaafkan Zora. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Aksa dan juga Amira terlihat datang ke sebuah toko perhiasan, di mana mereka saat itu membeli hadiah untuk Bella, ya kawan-kawan. Dan setelah sesampainya Aksa dan juga Amira di kantor, saat itu ada salah satu staf yang mengatakan bahwa Bella sudah menunggu Aksa sejak tadi di rooftop untuk makan malam bersama. Aksa pun langsung datang ke rooftop, namun apa yang Aksa lihat sungguh benar-benar menakjubkan, di mana saat itu Aksa melihat Bella sedang telepon dengan seseorang dan Bella memanggil dengan sebutan babe. Ya, meskipun di handphone Bella nama kontaknya adalah Vivi, namun pada saat itu Aksa benar-benar sangat curiga dengan semua ini, karena memang sebelumnya Aksa sudah mendapatkan laporan dari Zora dan juga Amira tentang perselingkuhan Bella, ya kawan-kawan. Wah, apakah kali ini perselingkuhan Bella akan segera terungkap? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah rahasia. Ya, sebaik apapun kita menutupi sebuah rahasia, entah itu besar atau kecil, pasti suatu saat akan terbongkar juga, ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Aksa akan benar-benar mengetahui perselingkuhan Bella dengan Zaki? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.